Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Pramutya Galuh Gayatri from Management 23C with NPM 2341164. In this video, I want to explain about working capital management, concept and application in business. Saya akan membahas tentang manajemen modal kerja, konsep dan penerapannya dalam bisnis. Working capital management is an important aspect in managing company finance. Working capital is directly related to the smooth running of daily operation, including all current assets used to support operational activities, such as purchasing raw material, paying salaries, or other operational costs. Without proper working capital management, companies can have difficulty carrying out business activities even though they have large profit. In this video, we will discuss the meaning of working capital in component and the importance of working capital management for the continuity of the company. What is working capital? Working capital is fund used to support the company's short-term operational activity. In other words, working capital the difference between current assets owned by the company and current liabilities that must be paid in the near future, usually within 1 year. Healthy working capital ensures the company has enough funds to meet short-term obligations and keep operation running smoothly. Apa sih modal kerja itu? Modal kerja adalah dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional jangka pendek perusahaan. Dengan kata lain, modal kerja adalah selisih antara aset lancar yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban lancar yang harus dibayar dalam waktu yang dekat, biasanya dalam 1 tahun. Modal kerja Z memastikan perusahaan memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan menjaga operasional tetap berjalan lancar. Working capital formula. Working capital sama dengan current asset dikurang current liabilities, di mana current asset yaitu mencakup piutang, kas, persediaan barang, dan aset lain yang dapat digunakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kewajiban lancar adalah utang yang harus dibayarkan dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti utang dagang, utang bank, utang jangka pendek, dan kewajiban lainnya. Modal kerja yang positif berarti perusahaan memiliki lebih banyak aset lancar daripada kewajiban lancarnya, yang menandakan perusahaan dapat menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan baik. Sebaliknya, modal kerja negatif menunjukkan adanya masalah dalam likuiditas yang dapat mengganggu kelangsungan operasional perusahaan. Types of working capital. 1. Permanent working capital. This is the part of working capital that remain in place over the long term and does not change much. The capital is used to fund assets that are continuously needed in the company operation, such as inventory that is not too volatile and receivable that have a stable return cycle. Yang pertama, modal kerja permanen. Ini adalah bagian dari modal kerja yang tetap yang ada dalam jangka panjang dan tidak berubah banyak. Modal ini digunakan untuk mendanai aset yang terus-menerus diperlukan dalam operasi perusahaan, seperti persediaan yang tidak terlalu fluktuatif dan piutang yang memiliki siklus pengembalian yang stabil. Yang kedua yaitu modal kerja sementara. Modal kerja sementara ini bersifat sementara atau tidak permanen. Ini digunakan untuk mendanai fluktuasi dalam operasi harian perusahaan, seperti membeli bahan baku musiman atau mengatasi lonjakan permintaan yang sementara. Modal kerja sementara ini lebih sering berubah seiring dengan kondisi pasar dan operasional perusahaan. Next topic is the importance of working capital management. First, maintain company liquidity. Good working capital management ensure a company has enough
cash and current assets to meet its short-term obligations, such as paying debts or employee salaries. Without sufficient liquidity, the company risks not being able to fulfill this obligation on time. Yang pertama, menjaga likuiditas perusahaan. Manajemen modal kerja yang baik memastikan perusahaan memiliki cukup kas dan aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek ya, seperti membayar utang atau gaji. Tanpa likuiditas yang cukup, perusahaan beresiko tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut tepat waktu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan pengelolaan modal yang baik, company can be more efficient is using existing resource. Perusahaan dapat lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada. Misalnya, pengelolaan persediaan yang tepat akan mengurangi biaya penyimpanan dan memaksimalkan penggunaan barang yang tersedia. Yang ketiga, avoid dependency on external financing, menghindari ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Manajemen modal kerja yang efektif mengurangi ketergantungan pada utang eksternal atau pembiayaan luar yang memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih mandiri dalam operasional sehari-hari dan mengurangi resiko keuangan. Yang keempat, memperbaiki rasio keuangan. Dengan modal yang kerja yang baik, perusahaan dapat memperbaiki rasio keuangan penting seperti current ratio dan quick ratio, yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio-rasio ini sering digunakan oleh investor dan kreditor untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Terdapat beberapa rasio yang digunakan dalam mengevaluasi kesehatan modal kerja. Yang pertama ada current ratio atau rasio lancar. Rasio ini biasanya untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. Dengan rumus, current ratio sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Rasio yang lebih tinggi dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup aset lancar untuk menutupi kewajiban lancarnya. Yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat. Rasio ini lebih ketat dibandingkan current ratio karena tidak memasukkan persediaan yang sulit untuk dicairkan. Dengan rumus, quick ratio sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Rasio ini memberikan gambaran lebih akurat tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar tanpa bergantung pada penjualan persediaan. Nah, kesimpulannya, manajemen modal kerja yang efektif sangat penting untuk keterlangsungan operasi perusahaan. Modal kerja yang sehat memastikan perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek, meningkatkan efisiensi operasional, dan menghindari ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Dengan strategi yang tepat dalam pengelolaan persediaan, piutang, dan utang, perusahaan dapat mengoptimalkan modal kerjanya dan menjaga likuiditas dengan baik. Oke, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.